Hai guys, kembali lagi dengan Andre di sini dan kita masih membahas tentang bagaimana YouTuber pemula berkembang. Dan saya ingin berbagi pengalaman saya untuk kali ini. Dan ya kalau bisa dicek di deskripsi kan bisa dilihat bagaimana kalau saya tuh kemarin memenuhi 200 subscriber dan ada challenge-nya, yaitu botakin kepala misalnya. Dan setelah sampai di angka 1000, waktu itu saya lupa ya, kita bikin challenge apa gitu kan, dan ternyata ini udah lebih dari 1066 subscriber ya, yang terbaru saya baru. Nah, saya akan berbagi bagaimana saya berkembang mulai dari 0 ke 10 ke 100 sampai ke 1000. Ikuti video ini sampai selesai guys. Ya, kalau dilihat-lihat dari awal saya main YouTube dan di video pertama kalian pasti bisa melihat bagaimana perkembangan saya dari video ke video selanjutnya. Dan saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang hanya modal HP, jangan takut. Kenapa? Karena banyak kok YouTuber sukses itu modalnya cuma HP. Dan lagian nanti kalau kita sudah dimonetisasi, penghasilan sudah tinggi dan bisa mengupgrade setiap barang satu demi satu. Artinya jangan pernah melengkapi semua hal selengkap-lengkapnya di awal dulu, baru kita berpikir untuk membuat konten. Tapi kita konsep dulu kontennya, kita breakdown, lalu kita rekam, nanti alatnya akan berkembang di kemudian hari. Itu dia. Oh ya guys, saya juga ingin menyampaikan, awalnya sih mungkin kalian juga sudah tahu, itu agak berat ya mencari subscriber, jumlah penonton. Dan di sini saya ingin menyatakan atau memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana saya dapat berapa subscriber di awal. Jadi ceritanya begini, pada awalnya sih saya ini masih random ya, pakai cara ini, challenge ini, tantang begini, dan itu pun banyak hal yang ya agak berat. Untuk teman-teman ketahui, ada beberapa tahapan yang mungkin bisa saya berbagi kepada teman-teman. Pertama adalah bagaimana kita itu membuat daftar nama. Kekuatan daftar nama ini sangat kuat ya. Misalnya ibu, ayah, adik, saudara, sepupu, segala macam. Itu yang kawan-kawan perlu, itu list semua nama-nama keluarga, kakek, nenek, sepupu, sepupu A, sepupu B, catat. Tapi harus dicatat ya, dicatat. Lalu komunikasi dengan mereka semua, telepon, WA, SMS, komunikasi, beritahu kalau mau bertemu, baru silaturahim. Nanti setelah silaturahim nanti ajak ngobrol tentang YouTube. Setelah itu baru ajak mereka untuk mengklik subscribe. Kenapa? Karena dengan begitu pertumbuhan YouTube kita akan berkembang, keluarga kita akan melihat bagaimana kita membuat YouTube, bagaimana kita mengupload YouTube, bagaimana perkembangan YouTube kita, channel kita maksudnya. Dengan demikian maka dukungan keluarga akan semakin kuat, semakin ya mungkin setidaknya kalau tidak mendukung minimal tidak menghalangi kawan-kawan berkreasi. Itu dia daftar nama. Ini berapa sepupu dan sanak atau keluarga kita? Ayo catat sendiri. Itulah jumlah subscriber kita. Yang kedua adalah teman. Teman ini bisa teman kampus, teman sekolah, teman main, teman macam-macam selesai. Persoalannya sebenarnya ada yang agak susah. Kalau keluarga mungkin kita cuma minta tolong saja, mereka akan mensubscribe. Kalau urusan teman, gimana ya? Ya agak berat. Kenapa? Karena saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa ada itu teman kita itu yang menilai konten kita terlebih dahulu, sehingga dia menjatuhkan mental kawan-kawan. Itu udah biasa sih. Banyak orang yang ya seakan-akan menjadi ahlinya pada saat kita memberitahu kita punya konten YouTube misalnya, ini loh ibu karena begini, dengan segala macam komentar busuknya. Dan itu tidak peduli, itu sisihkan saja. Cari saja teman-teman yang mau, daftar nama, list namanya satu-satu, dan komunikasi dengan mereka, minta mereka untuk subscribe. Dan itu cara yang juga dipakai oleh banyak subscriber pemula. Ya, sebut saja lah mereka satu-satu yang memang bukan artis, bukan anak orang kaya, bukan ganteng, bukan cantik dan segala macam, yang awal-awalnya ya hanya bermodalkan keinginan, kemauan dan komitmen yang kuat. Nah, itu dia. Mungkin bisa nyampe angka berapa ya? 50 sampai 100 subscriber bisa? Oke, mungkin bisa.
Itu dia cara bagaimana kita mendapatkan 100 sampai 200 subscriber. Lalu meningkat, mungkin kawan-kawan ya selain dari terus mengupload video, terus belajar di YouTube itu banyak ilmunya, kita bisa mencari bagaimana misalnya cara melepas ini dan memasangnya kembali. Bercanda. Ya itu maksudnya di YouTube itu banyak ilmu dan kita bisa belajar mengupgrade sedikit demi sedikit. Kalau teman-teman lihat dari video saya nggak menghapus video saya di awal-awal bagaimana jeleknya minta ampun. Tapi itu ya bebas, maksudnya ya nanti suatu saat orang akan melihat Andrian Habibie ini siapa sih, lalu dia akan mencek seluruh video ini dan mencek satu per satu sehingga menemukan video saya pertama kali. Dan itu wow, ya tau lah guys, namanya anak kampung di depan kamera ya. Dan banyak masalah lainnya itu mungkin bisa nyampe. Dan ada beberapa cara lagi selain dari meminta keluarga dan teman untuk membantu subscribe menonton channel kita, yaitu dengan promosi ini mungkin akan dibahas pada materi lain pada video ini, tapi bagi YouTuber pemula saya akan melanjutkan pembahasan ini di sini sekarang juga. Kenapa? Jadi promosi ini oke lah, semua orang pasti melakukannya. Promosi ini menggunakan sistem kerjasama media sosial. Misalnya kita biasanya share di WhatsApp dan Facebook, Twitter, gimana lagi, Line atau macam. Tapi kebanyakan itu ya saya cek di beberapa teman-teman itu men-share-nya itu di Facebook dan di WhatsApp. Jumlah penontonnya juga lebih antara Facebook dan WhatsApp itu macam-macam. Tapi untuk zaman sekarang, zaman saat ini ada penurunan jumlah penonton di WhatsApp. Kenapa? Karena orang paling hanya mengklik link itu lalu menutupnya, sehingga dia tidak masuk ke hitungan jam tayang. Dan YouTube perlu diketahui oleh teman-teman, dia akan melihat kalau Anda hanya mengkliknya tidak sampai persekian detik lalu keluar dari siaran tersebut, maka itu tidak dihitung oleh YouTube. Nah, butuh waktu lebih dari 2-3 menit. Kalau bisa sih lebih bagus itu menonton video orang itu di atas 3 menit. Itu minimal 3 menit, menghargai konten kreatornya. Dan kalau kawan-kawan ingin mengkritik, tidak perlu menyampaikannya ke orang lain, buat saja di kolom komentar yang disediakan oleh YouTube. Kenapa? Karena itu juga jadi pembelajaran, motivasi bagi dia dan orang lain juga belajar di situ. Itu dia, share di media sosial. Dan kita bisa dapatkan mungkin tambahan 100 sampai 200 subscriber dari situ. Maybe saya juga nggak tahu sih. Kalau memang ada beberapa hal yang perlu kita perkuat lagi untuk persoalan ini. Baik teman-teman, yang ingin saya tambahkan lagi di sini adalah bagaimana untuk menambah subscriber lanjutan. Ini kita cerita tentang pengalaman saya untuk mencapai 1000. Dan biasanya sih kita bermain di grup ya. Grup ini masih di medsos. Kalau tadi itu kita buat status, ini bermain di grup. Jadi ada beberapa grup yang mungkin bisa kita share, tapi tidak semua grup juga. Pengalaman saya banyak juga ada grup. Memang saya share juga sampai sekarang. Kenapa? Nah kadang kesel ya, orang diskusi ngalur ngidul gimana, udah bosan gitu loh. Udah bosan, udah ya nggak ada solusinya, nggak ada antisipasi, nggak ada ini itu. Dan saat misalnya kalau saya ikut diskusi tersebut, ya paling mendapat pengucilan, dihina segala macam, ya udahlah, nggak perlu, nggak penting gitu loh. Jadi saya share itu. Nah tapi cara men-share yang baik adalah dengan cara kawan-kawan menghimpun grup komunitas YouTuber pemula. Kenapa? YouTuber pemula itu butuh teman, guys. Jadi nggak bisa ya YouTuber pemula itu bertahan sendirian. Ya mungkin ada lah, tapi zaman sekarang bagaimana netizen itu jahat-jahat mulutnya, bagaimana komentator itu busuk-busuk nafasnya menghakimi YouTuber pemula, maka kita perlu orang-orang yang selalu merefreshing kita, merefresh motivasi kita, memberi semangat kita untuk terus berkarya. Bagaimana kita terus berjuang, bagaimana kita terus bertahan, bagaimana kita upload video, bagaimana kita juga membangun koneksi-koneksi dengan YouTuber pemula lain. Nah, itu butuh komunitas. Komunitas inilah yang nanti akan membantu kawan-kawan, yang membantu kita semua untuk terus berkembang bersama-sama. Ingat, bukan sendiri tapi bersama-sama. Komunitas ini sangat baik. Jadi nanti mungkin
ajak beberapa orang yang sebenarnya pingin jadi YouTuber pemula dengan modalkan HP, ajak mereka gabung satu persatu, gabung bersama-sama, nanti bikin waktunya pertemuan sekali seminggu, nanti kawan-kawan juga bisa membuat agenda collab bareng. Misalnya saya dengan Anda, misalnya penonton ingin ikutan di channel saya, nanti saya akan bikin tema terkait bagaimana sih seorang YouTuber pemula itu betul-betul semangat dan yakin bahwa dia bisa sukses di YouTube. Itu kalau masuknya di channel saya. Bagaimana kalau di channel kawan-kawan mungkin punya konsep lain, saya akan ikut di channel itu. Itu kepentingan dari berkomunitas dengan sesama YouTuber. Dan fokuskan dengan mereka. Kenapa? Karena banyak orang yang terlalu sok tahu, terlalu hebat, terlalu cakep, terlalu dan itu harus dihindari, dihilangkan, teman-teman. Kita tetap berteman dengan mereka, ya nggak masalah, nggak peduli, nggak oke. Tapi itu nanti akan menjadi suatu batu pijakan, suatu loncatan bagaimana nanti suatu saat misalnya kalau kita berkembang dan kita bisa ngajak mereka, ayo guys gabung jadi YouTuber pemula. Kenapa? Ya ini contohnya, itu dia. Komunitas ini bisa menambah jumlah subscriber dan bukan hanya itu, juga bisa menambah jumlah jam tayang. Ya bisa ngejar lah 4.000 jam tayang misalnya, kan bisa tuh. Dan selain itu komunitas ini juga akan membantu teman-teman akan untuk memiliki penonton dari teman kita yang di dalam satu komunitas misalnya gitu. Misalnya saya orangnya begini dan teman-teman saya ya rata-rata seperti ini, saya berteman dengan seorang YouTuber pemula di satu komunitas, nanti teman dia yang jenisnya beda dan saya yang jenisnya berbeda juga bertemu, dan itu bisa menarik dan berkembang. Itu dia pentingnya komunitas di YouTuber pemula. Dan yang mungkin ada cara terbaru dan ini lumayan efektif, minimal kalau tidak menambah jam subscriber, dia akan menambah jam tayang dan meningkatkan koneksi, yaitu adalah berkomentar. Berkomentar itu, jadi teman-teman ada konsep komentar yang salah di sini. Biasanya kalau kita men-share itu di Facebook atau di WA, Line, Twitter segala macam, mereka akan komen di sharean tersebut ya. Ya apa link yang kita bagi di situ, nah mereka jadi. Ternyata bukan itu guys. Jadi bukan di situ tempat yang tepat untuk berkomentar. Kenapa? Karena komentar yang diharapkan itu bukan di link yang kita share, bukan di WA gitu, tapi di video yang ada di YouTube. Nah, komentar yang baik di situ akan menambahkan algoritma channel kita dan itu sangat berkembang, sangat baik ya. Bagaimana kalau komentarnya banyak, bagaimana kalau yang like dan dislike banyak, bagaimana kalau ada perdebatan di komentar itu akan sangat baik bagi YouTube. Itu cara berkomentar yang baik, dan itu juga akan membantu kita berkomunikasi dengan orang lain yang baru, yang memiliki tema berbeda dan dia belum berkembang sama sekali. Jadi carilah orang-orang yang kemungkinan subscribernya di bawah 1.000. Berkomentar di situ, di videonya, nonton sedikit, dia akan datang ke video kita tanpa harus diminta subscribe dong guys, enggak. Ada larangan itu di YouTube ya. Jadi kita datang ke video orang lain, dia datang ke video kita dan kita komentar, dia berkomentar, ada perubahan jam tayang dan itu sangat bagus. Dan baik guys, itu mungkin kita bisa membahas agak jeda dikit bagaimana terkait perkembangan YouTuber saya menjadi 1.000. Dan kalau kawan-kawan ingin memberikan tantangan kepada saya, tapi jangan botak ya, karena ini bulan puasa dan bentar lagi Lebaran, masa challenge-nya itu botak itu kalau nggak cocok kan. Apa ya? Tulis di komentar kira-kira kita mau bikin apa giveaway, mungkin bagi-bagi buku, karena yang saya punya hanya buku. Ya tapi nggak apa-apa sih, tapi tergantung sih bagi teman-teman. Komentari saja kira-kira pingin apa gitu, peringatan 1066 subscriber yang sebenarnya udah lama sih tapi telat telat ya. Dan kita akan lanjutkan lagi diskusi kita terkait 1.000 subscriber saya ini dan bagaimana saya mendapatkannya, dan semoga beberapa ide saya itu bisa bermanfaat bagi kalian. Kita iklan dulu ya.
Dan kita lanjut lagi pembahasan kita bagaimana 100 pingin ya 100.000 subscriber, tapi baru 1.000. Gak apa-apa, ini dia channel yang akan berkembang nanti sampai jutaan subscriber, percayalah. Wah, ya yakin apa hal ini bukan. Jadi itu dia. Mungkin ada kan udah bisa cek tadi kan bagaimana kita pentingnya keluarga, teman yang baik. Udah itu share di medsos. Share di medsos ini ya cukup bermanfaat lah ya. Dan keempat itu berkomunitas, kelima itu berkomentar. 5 ini yang akan membantu YouTuber pemula berkembang dari 0 sampai 1000. Ya karena harapan kita sih dari 0 sampai 1000 ini adalah subscriber yang alami, yang memang memiliki keinginan untuk mendukung channel kita, dan dia menonton, dia berkomentar, mungkin dia memberikan nasihat segala macam kepada kita. 1000 orang pertama ini adalah jalan menuju 10.000, 100.000 subscriber, 1 juta subscriber, 10 juta subscriber. Yes, nanti dulu mulai dari 1000 kawan. Oke? Nah, itu dia pertama. Dan hal yang harus kita pertimbangkan adalah dari 5 ini kita harus mengevaluasinya dari hari per hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Jika kita melihat video dari siaran Andrian Habibie yang sekarang Anda tonton ini, pertama kali cek video saya seperti apa. Itu saya buat video tentang politik dan pemilu, dan di beberapa video terakhir kawan-kawan bisa lihat, tonton, yaitu ada video mohon maaf saya pamit. Di situ menjelaskan tentang saya tidak lagi atau tidak bisa lagi membahas tentang politik dan pemilu di channel Andrian Habibie. Itu nanti akan dibahas di channel lain. Nah, itu awal-awalnya seperti itu, kita berkomunikasi, kita cek saya men-share-nya bagaimana. Sampai sekarang ini men-share di medsos masih dibutuhkan ya. Kenapa? Karena itu memperlihatkan kita konsisten dan berkomitmen dengan YouTube. Ya minimal jadi status, kadang-kadang japri juga nggak masalah. Nanti itu akan berkembang, terus berkembang. Kan juga akan melihat atau share di media sosial ini sangat penting untuk memfilter mana teman-teman yang sebenarnya memang serius mendukung kawan-kawan, mana orang yang mulutnya bau. Ya mungkin karena dia hebat, saya nggak hebat. Saya ini siapa lah, ya bukan siapa-siapa ya. Oke, itu dia kembali lagi. Dan setelah difilter kita akan tahu bagaimana cara kita untuk berkembang bersama mereka. Apakah mereka mau juga menjadi YouTuber pemula atau kita berkomunitas. Setelah memiliki komunitas, kita nanti bisa men-share di beberapa grup komunitas atau membentuk suatu program khusus tanpa harus men-share, tapi mereka bisa menonton video kita mungkin di tema video lain. Nggak mungkin dibahas semua di sini kan. Oke, itu dia teman-teman. Baik, dan udah punya solusi atau saran kita mau ngapain untuk 1000 subscriber ini? Syukur janggut. Baik, dan teman-teman, 1000 subscriber itu tidak mudah ya untuk bagi sebagian orang, termasuk saya sebenarnya butuh waktu 1 tahun lebih untuk dapat 1000 subscriber. Ada orang yang dapat seperti siaran Refli Harun. Wow, saya melihatnya kalau tidak salah channel itu dibuat 22 Maret 2020 dan April itu sudah monetisasi. Berarti 1 bulan dia sudah monetisasi, subscribernya tinggi, dan orang bilang ya wajar karena itu Refli Harun. Saya pikir itu tidak benar juga ya, karena banyak juga orang yang terkenal yang lain tapi subscriber dan jumlah penontonnya tidak berkembang, dan bahkan iklan tidak masuk, berarti belum dimonetisasi. Beda dengan Refli, ada yang berbeda di videonya, dan itu harus. Dan saya juga bergabung di beberapa grup orang pintar di Indonesia, dan saya satu-satunya anggota grup itu yang tidak pintar hanya saya. Jadi saya paling ngajak ngopi, nge-like, kalau ada yang bikin pernyataan bagus, dia mengirim karya, saya like, saya bikin motion ngopi, ayo ngopi gitu. Padahal sebenarnya saya minta diajak ngopi aja. Dan di situ mereka juga beberapa hari ini men-share link YouTube ya, karena work from home ya, bagaimana kerja dari rumah. Dan
nggak hebat-hebat banget gitu loh videonya. Artinya apa? Mereka memang ahli di satu bidang, mereka profesor, doktor, dan hebat di bidang lain, tapi belum tentu mereka kemampuan yang sama, memiliki kemampuan yang sama dengan youtuber-youtuber lain, apalagi youtuber muda. Mereka hanya hebat pada saat mereka, tim YouTube mereka itu merekam video mereka, mengedit video mereka, sehingga mereka tinggal men-share link. Pada saat mereka harus mengerjakannya sendiri, wow, ada kadabra, boom, itu dia yang terjadi. Ya, minimal kalau dia share ke mahasiswa sih atau ke bawahan, wajib dong klik subscribe ya, ping, agar Anda tidak dapat nilai jelek. Dan itu dia, tapi berbeda dengan beberapa orang yang memang itu mengkonsepnya videonya itu. Dan perlu kawan-kawan ketahui, video itu struktur, hai, video itu ada 3. Pertama adalah cuplikan. Cuplikan ini misalnya ada per 3-5 detik lah. Misalnya cuplikan itu tentang emosi, marah, nyanyi lagu, macam terserah yang betul-betul kayaknya wow gitu. Saat orang mengklik wow gitu. Setelah cuplikan biasanya itu diisi dengan intro atau opening video. Misalnya ya ada di video sebelumnya contoh-contoh WhatsApp dan intro saya misalnya. Dan kawan-kawan bisa mencek itu sudah ada standarisasi di YouTube. Kawan-kawan bisa mencek siapa saja. Itu ada cuplikan video 3-5 menit, 3-5 detik. Grogi guys. Dan itu ada intro video, mungkin ada beberapa detik juga, lalu dia video keseluruhan. Berbeda dengan ada sebagian orang saya melihat intronya bagus, saya bagus, tapi saat dibaca deskripsinya, orang yang biasa menyampaikan atau mendeskripsikan orang lain terkait pentingnya catatan kaki, pentingnya pemberitahuan yang jelas dalam sebuah tulisan, ternyata deskripsinya tidak sejelas itu juga. Dan tapi ya sudahlah, oke, saya juga tidak mau menghakimi karena saya bukan siapa-siapa ya, nanti malah berkurang jumlah penonton kita mah, aduh. Dan itu dia, ada beberapa orang sih memang yang bisa berkembang dan cepat. Kawan-kawan bisa memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 ini dengan cara untuk belajar terus, berkembang terus. Setelah buat video, edit, upload, setelah itu ya berselancarlah di YouTube, cek beberapa akun yang kecil-kecil, dukung, like, komentari. Lalu kalau melihat tutorial itu dilihat dan ya dipelajari sedikit-sedikit. Apalagi kalau kawan-kawan yang punya gaji besar sehingga cukup untuk membeli paket dan mungkin rumahnya punya wifi, ya oke. Itu dia. Dan teman-teman semua, sebagaimana kita sampaikan tadi, saya punya rencana mungkin membagi sesuatu ya. Kemarin ada donatur untuk membagi sesuatu gitu. Tapi mungkin itu di video selanjutnya. Nantikan juga video setelah ini ya. Ya, mana tahu Anda beruntung kan? Oke. Dan yang ke berapa ya? Udah banyak banget sih, saya lupa tadi. Dan terpenting sih saya pikir itu bukan angka subscriber atau jumlah jam tayangnya. Ya bagi saya di video 3 alasan jadi YouTuber itu sudah saya jelaskan kenapa saya ingin jadi YouTuber. Artinya saat ini saya sedang bekerja staff kontrak di suatu lembaga dan dari situ penghasilan utama saya. Itu ya, penghasilan utama saya. Dan YouTuber ini, menjadi seorang YouTuber ini adalah untuk mencapai beberapa mimpi-mimpi yang belum saya capai dan menyiapkan diri, karena sejak saya di Jakarta itu berusaha untuk menyiapkan diri itu, dan ya berat lah kalau nggak ada apa mimpi, sehingga butuh YouTube lah yang akan membantu nanti bagaimana suatu mungkin 3-5 tahun ke depan saya akan berkembang. Sebenarnya kalau dicek kapan YouTube ini ada, khususnya channel saya itu lama ya, itu nggak pas. Kenapa? Karena setiap orang yang punya Gmail dia akan punya akun YouTube, sehingga dia membaca pertama kali punya akun Gmail mungkin ya, sehingga itu bermasalah. Tapi bisa dikatakan setahun terakhir ini deh, setahun terakhir nih, kalau saya
setahun terakhir ini, setahun lebih ya, setahun lebih itu mulai ber-YouTube ya, dan akan saya kembangkan lagi. Selain ini ya kita akan terus berkreasi, kawan-kawan bisa membantu saya untuk menambah subscriber mungkin, dan kita akan bentuk komunitas youtuber pemula yang selama ini tidak dianggap. Mungkin ada beberapa teman-teman yang selama ini dihina, dicaci segala macam, nanti kita akan kumpulkan, kita akan berkembang bersama. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Kenapa? Karena semua masalah ini akan selesai begitu kita dapat. Iya, mantap. Oke, guys, ya, aduh, ada ngilu. Dan untuk menjadi seorang youtuber dengan 1000 sampai 10.000 itu saya belum punya caranya ya. Kenapa? Karena saya baru sampai 1000, kecuali kawan-kawan dukung. Oke, salam.